Halo guys, masih bersama kami di channel Bincang Bola. Kali ini saya akan membahas tentang antara Brazil versus Norway pada laga Piala Dunia tahun 2026. Masih saja saya akan membahas dan mengulas tentang strategi dan juga formasi mengenai kekuatan dan juga kedalaman kekuatan dari kedua tim tersebut. Kali ini saya masih bersama tamu kita langsung dari Brazil, akan tetapi dia sudah fasih berbahasa Indonesia. Tamu kita masih bersama siapa? Bung Ali. Saya sendiri hostnya Bung Ari. Saya berasal dari Argentina. Akan tetapi saya sudah bisa lancar bahasa Indonesia juga. Oke guys, kali ini saya akan mengulas tuntas sepak bola hanya di channel ini. Selamat menonton. Langsung saja guys. Menurut Bung Ali, prediksi formasinya nanti kira-kira Brazil memakai formasi apa, Bu? Oke, Brazil memakai formasi 4-2-1-3. Ya, itu strategi cocok untuk timnas Brazil di tangan asuhan Carlo Ancelotti. Oke, untuk formasi 4-2-1-3 itu dibanyakan pemain-pemain yang cukup berpengalaman di kompetisi Eropa maupun Amerika. Oke. Contohnya siapa saja, Bu, pemain itu? Untuk di sektor penjaga gawang dulu ya. Iya. Penjaga gawang masih ada Alisson yang kaya pengalaman di sepak bola Eropa di klubnya sekarang Liverpool. Klub papan atas ya, Bung, ya, papan atas di Liga Inggris. Ya, betul. Untuk back sayap kanan ya. Back sayap kanan itu ada Danilo yang usianya itu tidak muda lagi, tapi berpengalaman di timnas Brazil saat ini. Walaupun ya sudah tua, tapi jiwa mentalitasnya masih kuat, masih apa ya namanya, masih josis lah. Staminanya ya, masih kayak seperti masih muda ya, ya. Bung. Danilo itu berusia berapa, Bung, kira-kira? Ya menurut saya ya, menurut sepengetahuan saya itu umurnya 30 ke atas lah, Bu. Oh, berarti 34, 35. Berarti dia seangkatan sama Marcelo ya, Bung, ya? Iya, Bu. Oh, Marcelo, Dani Alves, sama Felipe Luis. Iya, Bu, gitu. Oh, tapi Danilo masih dipercaya oleh Carlo Ancelotti, Bung, ya, di tahun 2026. Ya, bagaimana, Bu? Soalnya adanya itu Danilo. Ya ada Wesley pemain Roma, tapi dia cedera, Bu, pas lawan Prancis kayaknya. Kok Prancis sih lawan, nggak tahu, Bu, lupa, Bu, saya, Bu. Untuk back kiri siapa, Bu? Back kiri ya ada nama baru seperti Douglas Santos. Oh, dia baru dipanggil timnas Brazil saat ini, Bu. Umurnya cukup masih muda, masih ya 20-an. 32, Bu. Oh, 32. Dia sempat bernegara Rusia, Bu. Oh, Ya, Bu.
sempat berwarga negaraan Rusia Iya ya. Bung. Terus ada panggilan masuk dari Ancelotti, dia jadi balik lagi ke warganegaraan Brazil. Terus untuk center back siapa saja Bu? Center back dua finalis UCL Bung, Marquinhos sama Gabriel Bung. Dari Itu, klub besar semua iya, ya Bu. Bung ya. Marquinhos dari PSG itu ya Bung ya. Iya, Bu. Marquinhos sama Gabriel Gabriel Magalhaes. Magalhaes dari Arsenal ya Iya Bung Bu, ya. dua finalis UCL tahun kemarin 2000, ya gak tahun kemarin, bulan kemarin yang dimenangkan oleh PSG. Malah sama-sama bertemu ya Bung ya di final Liga Champions pada tahun kemarin ya Bung ya. Iya Bu, Skornya tipis ya Bung ya. skornya tipis. Skornya Apa nih yang tipis? itu yang PSG lawan Arsenal itu. Oh iya, Yang di final Liga Champions dimenangkan oleh PSG kan. iya Bu. Waktu itu Dembele menjadi man of the match waktu itu. Iya. Untuk midfieldernya siapa saja nih Bung? Saya penasaran Bung. Untuk midfielder Ancelotti masih percaya dua orang, Di Mahrez sama Casemiro Bu. Casemiro berpengalaman di timnas Brazil maupun di Manchester United. Dan juga Real Madrid ya Iya Bung. Bu, Legenda. legenda Madrid. Untuk Luis Mahrez, dia Berasal dari klub mana itu Bung? Luis Mahrez berasal dari klub Newcastle Bu. Newcastle. Iya Bu. Cukup ini ya Bung, asing ya Bung ya namanya ya Iya Bung? Bu, asing banget. Baru dipanggil lah apa gimana nih? Enggak Bu, dia dipanggil waktu Piala Dunia 2022 Bu, gitu Bu. Oh, Di Qatar Bu. Qatar udah main ya Bung ya? Iya udah main ya. Tapi jadi camat Bu. Jadi Camat cadangan mati. oh jadi cadangan ya waktu itu ya Bung ya? Iya. Dulu masih memakai gelandang ini ya Bung ya? Siapa tuh namanya Bung? Siapa Bu? Casemiro sama duet Casemiro sama waktu 2022 itu Dua-dua Casemiro sama anu Bu. Siapa Bu? Lupa Bu. Lucas Paqueta Bu. oh Lucas Paqueta ya. Tapi kali ini Lucas Paqueta masih dipanggil ya Bung, masih dipercaya Iya, sama Bu. Ancelotti ya Bung. Tapi sayangnya match di kemarin Bung, pas lawan Jepang, dia cedera Bung. Oh, sangat disayangkan sekali Iya, Bung. Cedera, gak tahu nanti mau dipanggil siapa Bung, kayak gantikan posisi siapa yang gelandang Cocok. serang yang cocok, atau Neymar bisa Bung. Neymar bisa Bung. Ya, Bukannya Neymar saya Bung. ya saya masih Vini Bu. Masih ada Vinicius ya Bung ya. Dan juga jangan lupa Gabriel Martinelli Bung. Iya Bung, itu Sangat mengerikan Bung itu. jadi penentu kemenangan Brazil lawan Jepang itu. Iya Bung. Tapi sayangnya Neymar pas lawan Jepang nggak main Bung. Kecewa Bung. Saya melihatnya sangat kecewa Bung. Tapi gak apa-apa, yang penting Brazil menang. Mungkin Ancelotti ini Bung, apa itu, buat match Neymar, dibuat match selanjutnya itu Bung, biar nggak cedera gitu Bung. Gitu Bung. Ya bisa jadi sih gitu Bung. Tapi Strategi senyap itu Bung. Berarti gelandangnya cuma 2 ya Bung? Apa 3? Tadi berapa formasinya? 4-2 1-3 Bung. 4-2-1-3. Satu lagi berapa? Siapa itu? Attack midfielder ya? Yang tengah itu. Menurut saya ya Bung, kalau bisa sih Neymar Bung main. Gelandang serangnya ya Bung Iya ya? Bung. Neymar ya Bung. Kalau masih ragu-ragu, masih ada Martinelli Bung. Gabriel Martinelli. Ya, atau bisa pakai formasi 4-2-4 Bung.
Langsung depannya 4 ya langsung Bung. 4 Bung. Ngeri-ngeri sedap Bung. Iya, Bung. Kalau formasi itu sampai diterapkan oleh Carlo Ancelotti kali ini. Iya. Tadi udah gelandang 3 ya Bung ya. Iya, Bung. Casemiro, Malque, siapa tadi? Helguera, Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes sama Neymar ya. Iya. Nah, terus masih 3 lagi ya Bung ya. Siapa Bung? Depannya nih Bung. Depan yang mana nih Bung? Striker dulu Bung. Striker dulu. Striker masih dipercaya Matheus Cunha Bung. Ini Oh. bagus Bung. Matheus Cunha. Dia Bung dari Manchester United. Oh. Keren banget Bung. Pas lawan Haiti itu Bung. Cetak brace. Terus dia selebrasi sesuai khasnya ya Bung ya. Yang Iya. joget itu ya Bung ya. Ini Bung. Joget seperti goyangan TikTok ya Bung ya. Iya, Bung. Yang viral itu ya. Dance apa itu Bung? Mengerikan juga ya Bung ya Iya, itu. Bung. Matheus Cunha. Berbahaya itu Bung. Berbahaya, Bung. Striker itu bisa membahayakan gawang dari Norwegia ya Bung ya. Iya Bung. Di Manchester United juga bahaya. Dia jadi andalan di Manchester United. Gacor juga ya Bung ya. Gacor. Iya ya Bung. Nah sekarang untuk winger gimana Bung? Winger kiri atau kanan? Winger kanan dulu. Kanan. Ke kanan kasih Ryan Bung. Yang Bournemouth. Siapa itu Bung? Itu Dari Bournemouth. iya, baru Oh. debutan Bung. Debutan Piala Dunia hari ini Bung. Ah. Tahun 2026. Baru dipanggil kali ini Iya. ya Bung sama Ancelotti. Iya. Itu kira-kira berusia berapa tahun Bung dia? Usia 19 tahun Bung. Masih sangat muda banget ya Bung. Iya Bung. Siap membantai itu Bung. Iya Bung. Back-back besar-besar dari Norwegia. Terus untuk winger kiri siapa Bung? Winger kiri ya siapa lagi kalau nggak Vinicius Bung. Oh ya andalan Itu terutamanya andalan di ujung tombak ya Bung ya. iya, di Madrid maupun di Brazil itu andalan Bung. Itu yang mantan pemain Real Madrid itu Bung dipanggil gak sih Bung? Endrick. Endrick ya, yang Dipanggil, Bung. sekarang di Lyon itu, Lyon. Iya dipanggil Bung. Iya Endrick dipanggil. Terus dimainkan apa enggak Bung? Kira-kira nanti Ya bisa dimainkan sebagai pengganti siapa? ganti Neymar nggak bisa pakai striker juga ya Bung. Oh. Kalau main menyerang Second striker ya Bung ya ya? Bung. False nine. False nine. Ya, Itu dari formasi dari Brazil ya Bung. iya Bung. Sudah seperti itu. Ya Kira-kira kalau Norwegia gimana Bung? Norwegia ini Juga berbahaya juga kan Berbahaya Bung? juga. Pemainnya juga Pemainnya dari Eropa semua Bung, liga-liga top Eropa Bung. tinggi besar Bung pemainnya Bung. Sekitar 180 ke atas Bung. Iya, Bung. Bayangkan Bung. Strikernya ada dua Bung. Bung. Yang dari Atletico Madrid tuh loh Bung. Iya, Alexander Sorloth. Ya, Alexander itu Sorloth memang bahaya Bung. sama Erling Haaland. Itu harus Ujung tombaknya Bung. harus diketatin sama Gabriel itu. Harus ditempel terus. Ada juga dari pemain Arsenal Bung, gelandangnya Norwegia. Odegaard. Martin Odegaard ya. Ya. Itu sang kapten Bung. Dia yang menyuplai bola untuk kedua striker Norwegia. Bisa mengalirkan bola langsung ke depan itu Bung, bisa memanjakan seorang Erling Haaland Bung, dan juga Alexander Sorloth. Jadi kayaknya nih Norway main crossing gitu. Soalnya dua striker ini jangkung semua. Iya Bung, Tinggi besar Bung. sudah dipastikan gitu Bung. Iya. Dan juga umpan-umpan lambung Iya. itu Bung, pasti itu dilakukan
oleh Martin Odegaard, dan juga ada punya winger yang sangat Ya, lincah sekali, Bung. Antonio Nusa, Bung. Nah, itu, keren Bung. tuh golnya lawan Pantai Gading tuh, Bung. Iya, Bung. Itu. Masuk Puskas itu, Bung. Iya, Bung, bisa jadi. Anton Indonesia itu dari mana ya, Bung ya, klubnya? Dari itu, Bung. Tahu saya sih, Bung. Iya. RB Leipzig, Bung. Oh, Liga Jerman ya, Iya, Bung ya? Bung. Itu termasuk klub papan atas itu, Bung, Leipzig itu. Dulu itu pernah ada pemain terkenal dari sana, Bung, dari RB Leipzig itu. Kali ini kita akan masuk di segmen kedua, yaitu tanya jawab. Simple. Untuk pertanyaan yang pertama, misalnya nih, Brazil lawan Norway, yang menang yang jago gocek atau yang jago badan? Ya, jago gocek. Alasannya kenapa, Bu? Nah, alasannya dikit. Brazil itu kan juga bonito, artinya main cantik. Ya, Ya. bagusnya itu ya seperti Vini itu bisa kayak memancing-mancing lah lawan, biar pemain lawan itu frustasi, bisa kayak nekel ya kan, bagus. Gocek-gocek tuh itu. Berarti menurut Anda akan dimenangkan oleh yang jago gocek ya, Bung? Iya, Ya? Bu. Oke. Ya seperti kayak dulu Neymar masih premnya 2015 lawan Atletico, itu kan pemain belakang kan gede-gede kan. Ya, Bung. Ya, Neymar kan gocek-gocek itu, Bu, bisa apa mematahkan sih, mengecoh lawan tuh. Intinya mengobrak-abrik Iya, pertahanan lawan lah. Itu, Bung, jawabannya, Bung. Nomor 2, Haaland sendiri lawan 4 bek Brazil, kira-kira bakal dapat bola gak ya, Bung? Nah, ini yang ditunggu. Haaland versus Magalhaes, Gabriel. Itu Haaland kan sama Magalhaes itu sangat, ibaratnya sangat kayak Sudah familiar ya, gitu ya. familiar, maupun di klub kan sering duel terus kan. Iya. Ya, menurut saya sih menang 4 belakang, soalnya di Magalhaes bisa adu badan gitu. Pokoknya Haaland ini akan dibayang-bayangi terus ya, Bu, Iya, sama sama Magalhaes. Ya, Magalhaes. Gabriel Magalhaes. Karena sudah sering bertemu di Premier League, Liga Inggris. Magalhaes dari Arsenal, Haaland dari Manchester City. Sering bertemu, guys, itu, guys. Kalau secara logika sih 1 lawan 4 ya bisa menang 4. Iya, Bu. Tapi jangan remehkan kekuatan stamina si Haaland ini, Bu. Iya. Si rambut pirang ini, Bu. Ini juga sangat membahayakan sekali bagi pertahanan Brazil, Bu. Gimana cara mengatasinya ini si rambut pirang ini, Bu? Oke, mengatasinya itu sangat mudah, Bung. Seperti main kotor atau main cerdik. Seperti main cerdik kayak bayang-bayangi, Bu. Bayang-bayangi langsung direbut bolanya, itu bisa. Kalau main kotor apa nggak resiko, Bu? Ya, main kotor itu ya jauh beresiko, bisa kartu merah atau kartu kuning. Bisa juga penalti, Bu. Iya, bisa juga, atau free kick itu bisa. Jadi bisa jadi ini Haaland ini ya, Bung ya, pasti Haaland nih kayak terpojok ya, Bung. Iya, Bung. Akan kesulitan untuk membuka peluang bagi Norwegia. Ya. Itu, guys, kira-kira jawaban dari Bung Ali. Pertanyaan nomor 3, Brazil kan sukanya main cantik. Ya. Nah,
Kalau Norway mainnya keras plus counter, Brazil bisa kerepotan nggak, Bung? Brazil kayaknya bisa kerepotan karena main apa tadi counter ya. Iya, Kalau Brazil main cantik, ada satu kesalahan kan Norway mainnya counter kan, ya. itu bisa jadi itu serangan baik cepat counter. Soalnya pemain tengah itu kegedean awak Bu. Oh, kegedeannya, Bung, Iya, badannya. kegedean Ya. awak. Seperti Casemiro itu Bu, gol pertama lawan Jepang, Casemiro itu diajak lari sama Casemiro itu kalah Bu. Soalnya Casemiro sudah tua. Jadi Norway apa tadi? Norway mainnya keras Iya, plus keras. counter attack. Iya itu counter attack. Ya buat pertahanan Brazil. Berarti Brazil bisa saja kerepotan ya, Bung, ya, Kerepotan. mengalami permainan dari formasi Norwegia ini. Iya. Oke guys, itu jawabannya. Pertanyaan nomor 4. Vinicius Junior versus back tinggi gede Norwegia. Siapa yang bakal menang adu lari? Menurut Ya, Bung Ali. menurut saya menang Vinicius karena gede itu tidak badan gede itu kayaknya menurut saya itu kesulitan lah walaupun itu back. Vini kan punya kelincahan itu kelincahan kan bisa itu. Bisa Sprint. meliuk-liuk ya, Bung. Iya, beliau. Jadi untuk pertahanan udah kalah lah. Jadi menang Brazil buat bisa counter attack. Terutama dari sprintnya Vinicius ini ya, Bu. Tuh. Kencang sekali, Bu, sprintnya dari Vinicius Junior. Dia 4 pertandingan gol ke Bu. Golin Bu. Gacor juga ya, Iya, Bung, ya. Bung. Vinicius ini. Akan tetapi kalau dibanding back tinggi yang lain seperti Pau Kubarsi dan juga Jules Kounde itu juga lincah-lincah loh, Bung. Apa Beda ya, Bung, dibandingkan sama back dari Norwegia ini. Beda lah. Beda ya, Bung. Beda. Berarti Vinicius ini sudah dipastikan akan bisa mengobrak-ngabrik back gede yang Ya, Bu. dipasang oleh Norwegia ini ya, Bu. Bisa. Oke. Itu guys jawaban dari Bung Ali tadi. Vinicius Junior akan menang sprint oleh back dari Norwegia. Iya. Pertanyaan nomor 5. Norway jago banget bola mati, Bung, ini, Bung. Brazil harus berhati-hati. Apa? Pas corner kick. Brazil harus berhati-hati. Apa? Pas corner kick. Norway kan jago banget nih bola mati. Gimana cara mengatasi Brazil supaya Norway ini tidak memanfaatkan bola mati tersebut? Ya. Untuk pelatih sendiri, pelatih Ancelotti sudah menginstruksikan untuk membuang jangan ke belakang tapi ke samping, karena ke belakang itu bisa mempotensikan serangan bahaya dari tim lawan. Dari striker lawan dan sudah gede tinggi. Iya. Kalau main panik jangan buang ke belakang, buang ke samping. Soalnya ke samping kan nggak akan bahaya. Akan jadi
clear ya Bung ya, Iya. mengamankan bola. Jadi itu guys jawabannya, Brazil akan main aman guys. Ya, main aman. Pertanyaan nomor 6, kalau Odegaard dimatiin Casemiro, apakah Norway masih bisa nyerang? Bisa Bung, dari Antonio Nusa Bung. Gitu. Kalau Odegaard dimatiin Casemiro, masa ada Antonio Nusa dan yang lain. Seperti skill group gitu. Dan Antonio Nusa itu kan bisa kombinasi sama Odegaard. Kalau Odegaard dimatiin, masih ada Antonio Nusa. Kalau bisa dua orang ini harus dijaga terus. Jaga ketat. Iya Bu. Seperti Antonio Nusa kan posisinya di kiri sih Bung. Jaga Danilo itu kan paling Norwegia gak bisa apa-apa. Oke, gitu guys. Untuk pertanyaan nomor 7, Brazil kalau udah ketinggalan duluan lawan tim fisik kayak Norway, biasanya panik gak sih? Oke, itu sudah kebukti lawan Jepang. Lawan Jepang kan Brazil kalah duluan kan. Iya Bung. Di Storm minum half time, kenapa Brazil itu pemainnya disuruh maju ke depan gitu. Biar memecah pertahanan lawan. Kan dia bisa jadi, kan Norway kan menang kan, dia bisa Iya. jadi bisa pakai boost gitu. Langsung pemain Brazil ke depan semua, bantu serangan lawan. Jadi gimana kalau Brazil kebobolan keduluan, pasti mentalitas pemain Brazil itu harus meningkatkan. Dia bisa menyamakan kedudukan atau membalik keadaan 2-1 kayak Jepang. Kayak pas waktu melawan Jepang kemarin ya Ya, Bung. itu kan Brazil kan kebobolan duluan Iya lewat Bung. kesalahan pemain belakang Brazil. Akan tetapi di babak kedua Brazil malah mendominasi permainannya Bung ya. Tuh. Berarti Brazil harus bisa memainkan ball position Bung. Iya Bung, gitu. Gitu guys. Jadi Brazil ini akan main all out untuk menyerang ya Bung ya. Oke. Pertanyaan nomor 8. Kalau lu megang Norway, Ya. instruksi paling penting buat lawan Brazil apa? Jangan kasih ruang atau pancing emosi. Jangan kasih ruang. Kalau main emosi, Ya, pancing emosi. kalau main pancing emosi itu namanya tidak sportif. Harus main apa tadi ngomong yang pertama? Jangan kasih Jangan ruang. kasih ruang. Itu kan Brazil kalau kasih ruang kan bahaya banget. Ya, Bisa seperti Vini itu yang lawan Maroko, itu gak ada yang jagain tuh, bisa gol. Jadi begitu guys. Jadi instruksi yang paling penting lawan Brazil itu nomor 1, jangan kasih ruang Jangan kasih ruang. untuk pemain lincah seperti Vinicius dan juga winger kanan siapa tadi? Ryan dulu. Nah itu pemain muda dari Brazil, pemain bertalenta. Itu guys caranya guys, cara mematikan Norway. Pertanyaan nomor 9, prediksi skor Bung, berapa ini Bung? Dan siapa yang bakal mencetak gol pertama? Oke. Prediksi saya Bu. Ya, 2-1 tipis nih. 2-1 dimenangkan oleh timnas Brazil. Gol pertama bisa dicetak Brazil dulu lewat
Cup Insat Vinicius. Cup Insat ya Bung ya. Iya. Bisa juga kalau Gabriel Martinelli bisa juga dimainkan di babak kedua ya Bung ya. Iya, Bung. Bisa juga mencetak gol juga ya Bung ya. Iya, Bung. Menjadi penentu Ya, bisa kemenangan. jadi itu. Nah, ini cuma analisa kami ya Bung ya, Ya. guys. Jadi ini masih pendapat pendapat kita, bisa Anda tampung sendiri. Untuk end of the match ya tadi. Udah ada. Belum Bung. Oh, belum. Ini Bung, Iya, pertanyaan terakhir Bung. Oke, Bung. Norway sebenarnya bisa ngalahin Brazil enggak kalau mainnya disiplin? Bisa, Bung. Ini berbahaya banget loh Bung ini. Iya, Bung, bisa. Soalnya ini di seluruh dunia ini sudah menjagokan kalau pasti Brazil ini yang akan menjadi Iya, Bu. pemenangnya Bung. Akan tetapi kalau Norwegia main disiplin, main rapi, main parkir bus, apakah bisa untuk mengalahkan timnas Brazil ini Bung? Oke, Bung. Menurut saya ya, Bung. Ya, Kalau main pakai ya, bisa lah. Brazil bisa mengalahkan lah. Norway akan bisa mengalahkan Brazil ya Bung. Iya. Kalau Norway main cantik, main bersih, main rapi, disiplin, dan juga parkir bus. Soalnya Norway ini kuda hitam Bung. Iya, Tim Bung. kuda Kuda hitam. hitam. Tapi orang-orang ini menjagokan kalau tim Brazil lah yang akan memenangkan laga ini Bung, di 16 besar ini Bung. Sangat sulit. Piala Dunia 2026 ini. Sulit banget. Sulit. Berbahaya juga ya Bung ya si tim kuda hitam ini. Si timnya Haaland ini Bung. Ya, karena Norway tipe kuat. Pemain-pemain bagus. Pemain bintang. Pemain bintang. Haaland, Charlotte, Nusa. Ya, kayaknya ini periode emas deh Bung, Ya, untuk periode emas. Masa emas. masa Kejayaan. kejayaan Norwegia ya Bung Iya. ya. Masa bintang-bintang semua Iya. Bung pemainnya Bung. Kalau dimenangkan Brazil, siapa yang akan menjadi man of the match? Oke, of the match. Ya Bung. Kayaknya si Vini lagi, Bung. Vinicius ya Bisa. Bung. Of the match. Kalau Norway, siapa Bung yang akan menjadi man of the match kalau dimenangkan oleh Norwegia? Haaland, Bung. Sudah pasti ya Bung. Sudah terbukti. Sudah terbukti gacornya ya Bung. Iya, Bung. Ya Bung. Di klub maupun di timnas. Di timnas. Gacor banget. Untuk top skor sementara siapa Bung? Top skor Top. Brazil. Ya. Enggak, top skor Piala Piala Dunia 2026 ini. Sebentar. Lionel Messi ya Bung. ya. Lionel Messi bersama Kylian Mbappe Iya, itu. sama 7-7 ya Bung ya. Iya, Bung. Mencetak 7 gol. Keren. Ini sangat ketat sekali Bung persaingan top skor Piala Dunia di tahun 2026 ini guys. Untuk kali ini strategi dari Brazil maupun Norwegia udah kami ulas semuanya guys. Iya, guys. Jadi kesimpulannya adalah laga ini sangat sulit dan juga bisa kedua tim ini bisa menang guys. Bisa kedua tim ini bisa Brazil menang, bisa Norway bisa Norway, juga ya. menang.
Ini laga yang sangat keras dan juga penuh ketegangan. Nantikan malam ini juga jam 3 pagi ya, ya Bung ya. Iya, Bung. 3 pagi ini ya Bung. Oke, kali ini terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya Bung Ari. Sampai jumpa kembali dan juga Bung Bung Ali. Ali. Thank you guys.